PT Java Global Futures merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menyediakan sarana dan pelayanan transaksi produk keuangan dan komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif. Visi menjadi sebuah perusahaan pialang terbaik yang memberikan pelayanan luar biasa kepada klien-klien kami yang semakin meningkat di pasar domestik dan internasional. Misi untuk menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah diakses dan layak bagi semua investor. Izin dan legalitas Bapepti, JFX, dan KBI. Produk multilateral dan produk SPA. Menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia. Keamanan dana nasabah. Memberikan fasilitas edukasi melalui webinar, training, dan forex jarak jauh. Memberikan news dan analisa setiap hari. Mari bergabung dengan Java Global Futures. Sobat traders, pernah mengalami masalah trading atau bingung mau trading dari mana untuk Anda yang pemula? Yuk join bersama kami komunitas Forex Pro. Bersama dengan kami, Anda bisa mendapatkan full support untuk trading Anda. Mulai dari informasi terupdate mengenai trading forex, webinar tentang trading forex setiap minggunya, dan yang pastinya Anda bisa mendapatkan signal terbaik dari kami setiap harinya. Untuk gabung bersama kami, Sobat Traders bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Sobat Traders bisa klik link di bawah ini, dan Sobat Traders akan masuk ke dalam halaman berikut. Sobat Traders bisa memilih pendaftaran member baru, dan setelah itu, Sobat Traders akan diminta untuk share kontak number dari Sobat Traders. Setelah Sobat Traders telah mengikuti langkah tersebut, Sobat Traders akan diberikan link untuk join bersama komunitas kami. Selamat bergabung dengan komunitas Forex Pro dan dapatkan fitur-fitur terbaik dari kami. Yuk, tunggu apa lagi? Join dengan komunitas Telegram Forex Pro dan profit bersama kami. Trade by yourself and safe trading bersama Forex Pro. Webinar malam hari ini. Terima kasih telah bergabung dalam acara webinar. Saya dengan Leoni dari Forex Pro Community, juga ada Pak Suwandi, analis dari Java Global Future, yang akan membawakan materi webinar pada malam hari ini. Adapun tema atau topik webinar malam hari ini adalah resolusi trading 2021, yaitu cara menentukan pembalikan arah tren harga. Selamat malam Pak Suwandi. Malam Bu Leoni, malam kawan-kawan semua Sobat Trader.
Baiklah, bagi sobat traders yang sudah join dalam acara webinar malam hari ini, diminta untuk menggunakan ID Google Meet sesuai dengan nama lengkapnya, yang sesuai dengan registrasi. Jadi jika ada ID Google Meet yang tidak dikenali, mohon dia bantuannya untuk sobat traders menuliskannya pada kolom komentar. Nanti untuk menghindari admin meremove ID yang tidak dapat dikenali. Baiklah, acara materi webinar malam hari ini 30 menit. Dan Pak Suwandi akan membuka juga sesi tanya jawab. Jadi sobat traders nanti bisa bertanya langsung dengan Pak Suwandi dengan unmute daripada Google Meet-nya, atau menuliskan pertanyaan pada kolom komentar. Sobat traders, acara webinar malam hari ini bekerja sama antara Foreximpro dan Java Global Future, di mana Java Global Future adalah broker lokal yang resmi, aman dan terpercaya. Baiklah, malam hari ini kita akan mulai acara pemaparan atau edukasi webinar. Silakan Pak Suwandi. Ya, terima kasih Bu Leoni. Oke, kawan-kawan semua, rekan-rekan trader yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ya, kita sebelumnya selamat tahun baru dulu ya, karena ini adalah pertemuan webinar Foreximpro yang pertama di 2021 ya. Jadi temanya resolusi trading ya kan. Jadi mengawali 2021 ini dengan satu resolusi trading ya. Kenapa resolusi ya? Kita coba selagi di awal tahun ya, ada satu resolusi trading misalnya kalau Bapak Ibu yang sudah memulai trading dari tahun-tahun sebelumnya masih mengalami kalau diukur misalnya dalam satu tahun yang lalu di 2020 masih loss ya, berarti kita perlu resolusi ya. Oke sobat trader, saya harapkan semua sobat trader sehat ya dan bisa mengikuti acara ini sampai habis dan enjoy aja, bisa langsung nanti pada sesi tanya jawab bisa bertanya langsung ya, nyalakan mikrofonnya atau ketik di kolom komentar ya sobat trader. Nah bicara resolusi trading ya, ini masih pengantar dulu ya, sambil kita menunggu rekan-rekan yang lain bisa join ya. Nah bicara resolusi trading, sebenarnya apa yang perlu diresolusi ya sobat trader, karena ada dua, misalnya yang pertama dari sisi strategi trading, misalnya sobat trader, aduh strategi trading saya sepertinya perlu diganti, atau yang kedua strategi tradingnya bagus ya, entah sobat trader trading sendiri, maksudnya menciptakan atau belajar sendiri atau mengikuti orang lain ya strateginya, strategi itu bagus tapi mungkin kenapa masih sering loss karena faktor trader sendiri gitu ya. Jadi ini lebih kepada psikologi ya, misalnya strategi tradingnya bagus benar tapi ternyata faktor yang membuat loss adalah mungkin faktor-faktor seperti terlalu nafsu, ingin trading terus, ingin trading dengan profit yang besar ya, atau tidak menggunakan stop loss, tidak mengatur money management dengan benar ya, padahal strateginya bagus. Oke sobat trader, itu aja sedikit kata pengantar ya. Jadi sekarang salah satu untuk kita mengawali resolusi trading tahun 2021 ini, yaitu kita akan belajar tentang petunjuk ya mengenai pembalikan arah tren ya. Bagi sobat trader yang misalnya sudah sering belajar atau memang sangat-sangat teknikal banget ya, sangat udah familiar banget dengan candlestick ya, nggak apa-apa ngikutin aja. Tapi kalau bagi sobat trader yang masih mungkin pemula, selama ini kurang terlalu familiar dengan bentuk-bentuk candlestick, ini menjadi satu topik yang menarik ya sobat trader. Oke, jadi judulnya adalah cara menentukan pembalikan arah tren ya. Misalnya kita sedang melihat satu pair tertentu, baik forex ataupun mungkin itu komoditi seperti gold, bergerak dalam tren yang kuat satu arah, contohnya lagi naik atau lagi turun. Nah, ketika sudah naiknya mungkin sudah banyak, sudah beberapa hari misalnya, atau sudah beberapa lamanya ya dalam tren yang satu arah, sobat trader mungkin ragu mau ngikutin apakah masih bisa
ngikutin karena udah di ujung-ujung gitu ya, takutnya udah misalnya gold lagi buy, lagi naik terus tapi lagi sobat trader pas ngikut takutnya pas ngikut malah di ujung nyangkut ya, malah jadi balik ke bawah ya. Jadi kita akan belajar bagaimana menentukan pembalikan arah tren. Oke, selamat bergabung sobat trader yang baru join di Google Meet ya. Oke, bisa ditentukan dengan candlestick formation ya. Caranya pasti ada macam-macam, tapi di sini saya fokus kita kepada candlestick aja ya. Candlestick formation itu ada yang single itu berarti hanya bentuk satu candlenya ya. Karena bentuk satu candle aja bisa menentukan atau bisa memberikan kepada kita satu gambaran arah market. Oke. Yang kedua double candle atau triple candle. Nah, pada tahun yang lalu 2020 saya sendiri pernah membawakan materi tentang ini ya, tentang single candle, double candle dan pattern, candle pattern. Jadi bagi Bapak Ibu yang misalnya mau lihat-lihat lagi, boleh lihat di YouTube Forex Pro, di situ ada ulasan-ulasan yang lalu ya. Kita fokus aja kepada nanti fokusnya kepada patternnya ya. Nah ini sedikit aja pengantarnya. Kalau single candle contohnya, misalnya ketika harga sedang bergerak trending ya, berada dalam satu trend, kemudian muncul candle doji misalnya ya, candle doji itu yang candle body candlenya itu tipis ya, jadi seperti nggak ada body candlenya, hanya tipis aja satu garis ya, atau ada sih tapi tipis, sementara ekornya baik atas bawahnya cukup panjang, itu namanya doji. Nah kalau pin bar itu misalnya bisa pin bar dari bawah bisa dari atas ya, harga bisa meninggalkan ya seperti doji tapi ada di ujung atas atau di ujung bawah ya. Ini juga hanya satu candle aja bisa memberikan kepada kita ya sobat trader petunjuk, atau kita bisa baca seperti apa sih kondisi di market ditunjukkan dari bentuk candle tersebut. Nah yang lebih akurat karena itu hanya satu candle, tentunya membutuhkan candle lain ya sebagai konfirmasinya, apakah benar atau enggak, jangan-jangan cuma koreksi aja gitu ya. Jadi petunjuk yang lebih akurat kita dapatkan dari candlestick pattern ya. Nah di sini saya membahas 3 aja yang familiar, bagaimana bentuk atau pattern atau formasi daripada candlestick tersebut yang memberikan kepada kita petunjuk pembalikan arah atau reversal yang cukup kuat. Di sini ada yang familiar, yaitu evening star dan morning star. Ya, evening star dan morning star itu satu paket aja. Kemudian three white shoulders dan black crows. Ya, ini juga satu paket. Kemudian three inside up dan three inside down. Oke, sobat trader. Jadi kenapa satu paket? Karena ada yang naik, ada yang turun ya. Jadi evening star, morning star pasti tentunya sering didengar ya, atau sering kita temukan, bahkan itu bisa dalam macam-macam time frame ya. Hampir semua instrumen, baik itu forex, gold, oil, saham ya, itu yang pokoknya yang ditunjukkan dengan candlestick ya, kita bisa menemukan evening star, morning star, bahkan dalam time frame yang pendek-pendek, misalnya 15 menit, 30 menit, 1 jam, ya, bahkan untuk yang scalping ya, 5 menit juga bisa. Oke. Nah, kita mulai dengan evening star. Ya, dari namanya evening star, evening berarti malam ya. Nah, jadi kalau misalnya evening ya, kita lihat di sini. Apa itu evening ya? Evening di sini kita lihat harga lagi bergerak dalam tren naik ya. Kita lihat sini ya Bapak Ibu ya. Kursor saya bisa kelihatan ya. Jadi harga sedang bergerak tren naik gitu. Nah, tren naik yang berkelanjutan, kemudian ada muncul 3 formasi candle seperti ini, di mana pada candle ya, ini
anggap ini di dalam formasi ini candle 1 ya. Kemudian candle kedua, ya Bapak Ibu bisa lihat bahwa bagaimana candle keduanya dia seperti pin bar ya, seperti pin bar atau doji yang menandakan, bayangin, ini di candle sebelumnya, ini sebagai contoh ini di 60 menit 1 jam ya. Ini body candlenya panjang ya, bullish ya, candle bullish yang cukup besar. Kemudian candle berikutnya candlenya pin bar atau doji, anggap begitu. Artinya kenaikan, rentetan kenaikan ya, sebelumnya bayangin kita mulai dari sini aja deh, 4 candle naik, tiba-tiba candle kelimanya dia berhenti ya. Tapi seperti tadi saya sampaikan, kalau kita hanya mengacu pada satu candle ini aja, pin bar ya, langsung kita open posisi, ini pasti turun, belum tentu, bisa aja nanti dia naik lagi kan. Makanya memerlukan konfirmasi candle berikutnya ya, jadi nggak single candle ya, kita butuh satu candle lagi ya. Nah, candle berikutnya ini tapi seolah-olah mengkonfirmasi candle yang tengah ini ya, menandakan bahwa yang tadinya lagi bullish kemudian ditahan, candle berikutnya candlenya lebih rendah daripada candle yang pin bar ini, membentuk lower baru daripada candle pin bar tersebut ya. Maka Bapak Ibu sekalian bisa open sell-nya setelah di sini, bisa open sell-nya di sini langsung ya, sell stop di lower daripada candle pin bar tersebut ya. Jadi langsung dia gitu ya. Ini disebut evening star ya. Bisa ya Bapak Ibu ya mencermati evening star seperti ini, cukup mudah, bisa dilihat di time frame yang kecil maupun time frame yang besar. Tapi saran saya yang lebih valid dan yang lebih memberikan nilai akurat dan bahkan mengandung potensi untuk bagi sobat trader mendapatkan potensi keuntungan yang besar, lihatlah di H4D1 ya. Jadi time frame-nya yang menengah dan besar, jangan time frame yang kecil. Oke, ini sobat trader bisa lihat, ini adalah saya capture dari gold ya. Gold minggu lalu ya sobat trader. Sobat trader bisa lihat kan bagaimana gold di akhir Desember ya, di akhir tahun itu naik terus kan, naik terus bahkan sampai 1960 ya, 1960 ya, nyenggol lah 1960 ya, 1955 ini mantep di sini ya. Nah, kalau sobat trader lihat yang sudah saya tandai di sini ya, bagaimana formasi bullishnya, sempat muncul candle pin bar juga ya, kecil nih ya. Nanti saya bisa tunjukin di MetaTrader-nya. Ini hanya saya capture saja, nggak bisa di zoom nih ya. Nah, sobat trader, jadi bisa lihat ya bagaimana muncul pin bar, kemudian candle berikutnya, bahkan candle berikutnya ini candle bearish-nya besar ya, menandakan ada kekuatan seller yang masuk ya, setelah tadinya ada pin bar lalu seller masuk, jadi bisa mendobrak kekuatan bullish sebelumnya. Bayangin ya. Nah, disinilah potensi pembalikan arah ditunjukkan dari bentuk candle tersebut ya, dari formasi candle atau pattern. Ya, sobat trader, tanpa indikator sobat trader bisa profit. Setuju ya? Tanpa indikator sobat trader bisa profit. Caranya adalah perhatikan bentuk candle, perhatikan pola candle. Tuh ya. Jadi kita sudah belajar satu, yaitu evening star. Lalu ada pasangannya morning star ya, sama sih morning star, hanya kebalikannya aja dari bawah ke atas. Kalau tadi kan lagi tren naik, siap-siap untuk mencari signal pembalikan untuk turun ya. Oke. Kalau sekarang morning star, jadi baru bangun ya, pagi ya, atau subuh. Jadi ini adalah pasar dalam kondisi trennya turun ya, harga jatuh, turun, candlenya turun, candle turun. Terus kita lihat, nah ini sobat trader, kebalikan yang tadi ya. Jadi candle turun, candle turun, candle turun. Nah, kadang kan kita kalau misalnya lihat ini kan turun kan kita mengacunya, wah
ini kekuatannya sell terus nih, masih dikuasai oleh seller. Ya berarti kita bisa dong sell terus. Bisa, betul. Kalau ini dalam time frame daily, artinya mungkin Bapak Ibu dari siang ke sore ya, waktu Bapak Ibu nge-sell, ini Bapak Ibu sudah profit karena harganya membentuk lower baru ya, di bawah lower ini ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nge-sell nih, ini harga open ya, open kemarin, harga close kemarin, terus open yang hari ininya tadi pagi di sini, Bapak Ibu sell, ini mungkin sudah profit, sudah tutup. Tapi kemudian bagaimana? Mungkin di sesi Amerika pergerakan harganya mulai naik lagi, ya, bahkan harganya jadi ditutup di atas, sedikit di atas level pembukaan, candlenya jadi candle hijau atau candle bull, ya. Nah, ini doji menunjukkan pada kita bahwa, waduh, sebelumnya kan dikuasai seller, kok sekarang candlenya jadi doji. Nah, ini menunjukkan pada kita, waduh, kayaknya market lagi konsolidasi ini, atau investor wait and see nih, apakah lanjut lagi turun atau bagaimana gitu. Tapi kalau melihat ini hanya begini langsung buy, kan belum tentu ya Sobat Trader, bisa saja dia turun lagi gitu. Nah, ternyata kalau menemukan formasi seperti ini Sobat Trader, lagi turun ya, turunnya bahkan beruntun ya, mungkin 3 atau lebih dari 3 candle, kemudian candle yang terakhirnya, candlenya pin bar ya, dia menghentikan rangkaian penurunan. Oke, kemudian setelah itu candle ketiganya ada gap ya, ada gap yang tadinya close-nya di sini, gap lompat lumayan. Dan candle ini ditutup bull ya, atau ditutup naik. Nah, Sobat Trader, maka ini sudah menunjukkan bahwa ini adalah penunjuk pembalikan arah, dan ini akurat ya, karena ditunjukkan dengan candlestick. Candlestick itu menggambarkan kondisi di pasar yang sesungguhnya. Jadi bukan mengandalkan indikator apapun itu indikator, semuanya ketinggalan karena indikator itu ngikutin pergerakan candle. Jadi perhatikan pola candle saja, itu yang utama ya. Indikator untuk menambah keyakinan Sobat Trader aja ya. Jadi jangan terlalu yakinnya kepada indikator ya, lebih yakinlah kepada pola candle tersebut, bukan indikator. Oke, setuju ya. Nah, jadi kalau ada gap, maka candle berikutnya ya siap-siap untuk buy. Nah, ini yang tadinya turunnya panjang mungkin dari sini ya, maka ini juga akan naiknya bisa menyamai waktu harga sebelum turun gitu. Jadi potensi, jangan bilang waduh saya ketinggalan nih, nggak ketinggalan, karena potensinya untuk naik ya ini masih cukup besar, banyak ya potensinya. Oke Sobat Trader, bisa ya Morning Star dan Evening Star. Bayangin Sobat Trader, nggak usah terlalu banyak dulu untuk mempelajari pola candle ya. Dari Morning Star dan Evening Star ini saja Sobat Trader pahami, kemudian didalami ya, kemudian dites ya. Wah, di H1 lagi muncul nih, gimana? Apakah di H1 mantap juga ya? Jadi Sobat Trader bisa coba itu di H1, wah di H4 coba mantap. Nah, Sobat Trader sendiri mencoba. Sobat Trader mencoba mungkin udah 2 kali, 3 kali melakukan sendiri di rumah ya, dalam apapun itu. Maksudnya jangan terfokus kepada satu pair aja. Misalnya pair yang Sobat Trader suka lagi satu, coba di pair yang lain dengan metode seperti ini. Ini bisa menghasilkan potensi profit Sobat Trader ya. Jadi nggak usah terlalu waduh saya sukanya pair tertentu. Kalau di teknikal ini nggak usah terlalu kita mengkultuskan satu pair tertentu ya. Jadi ini bisa dipakai untuk produk apa aja dan time frame mana aja ya. Jadi saran saya amatinya, gunakannya di H4 dan D1, itu lebih valid ya. Dan potensi range-nya besar. Jadi Sobat Trader jangan tanggung-tanggung kalau melihatnya di H4 atau D1, targetnya bukannya 20 poin ya, bukannya 30 poin, tapi 50 poin sampai 100 poin gitu. Bahkan bisa 150 pips sampai 200 pips gitu ya. Oke, saya lihat tadi ada pertanyaan, tapi saya
lanjutkan dulu ya. Atau ada pertanyaan dulu Bu Leoni, mumpung masih Morningstar ya, pertanyaannya mungkin seputar Boleh Morningstar. Pak. Ini Kan? pertanyaan dari Pak Satrio Wilogo ya, Pak Satrio. Iya. Morningstar itu open buy, tanda tanya. Terkadang Morningstar langsung turun jauh. Gimana nih Pak? Oke. Ya, Sobat Trader, memang kalau kalau dibilang kejadian seperti yang Bapak tadi, apakah bisa? Bisa terjadi, ya. Bisa terjadi. Tetapi kan ini adalah pergerakan di market itu kan memang dinamis, artinya digerakkan oleh sentimen yang bisa berubah sewaktu-waktu ya. Tapi secara teknikal, Bapak Ibu, Morningstar, ya, Evening Star ataupun pattern-pattern yang lain ini sudah dipelajari bentuknya oleh para analis sehingga kita bisa mempelajarinya untuk ketika hal ini akan muncul. Karena yang namanya pola atau pattern ini adalah kejadian yang berulang-ulang. Tapi kalau andai kata ada satu yang miss, bisa saja, gitu ya. Jadi, tapi karena ini pola ini berulang-ulang, jadi Sobat Trader sudah mengetahui kalau nanti muncul pola seperti ini, ya ini menandakan apa? Kalau lagi turun, menandakan siap-siap naik, ya. Jadi, pahami bentuknya. Tapi apabila misalnya ada miss seperti yang Pak tadi bilang, bisa saja. Yang penting itu bisa saja mungkin satu kejadian ya. Tapi kalau kita lihat ya pola yang terus terjadi kalau kita lihat adalah seperti ini ya Sobat Trader. Yang penting Sobat Trader memahami ketika lagi turun terus, kemudian pada di ujungnya ya ada satu candle yang menahan. Jadi nggak merah lagi ya. Meskipun ini cuma bodinya doji. Ya ini menunjukkan bahwa waduh ini masih sell apa enggak ya? Masih sell apa enggak ya gitu ya. Jadi ada satu ke wait and see. Wait and see. Nah, ternyata hari berikutnya, nah ini day ya. Jadi ini memang disarankan D1 ya, daily. Bukannya H1 atau H4. Nah, berikutnya ada lompatan harga atau gap up. Ya, jadi ada syarat-syaratnya setelah tren turun, ada menghentikan rangkaian turun, dan berikutnya ada gap up. Nah, itu sudah dikonfirmasi itu adalah pattern Morningstar ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak trading pada saat itu misalnya karena tradingnya mungkin Bapak Ibu ada seorang trading yang bukannya day trade tapi seorang trading yang swing trade, mengejar target yang besar. Bisa saja Sobat Trader baru open posisi hari berikutnya gitu. Bisa saja atau sudah pending order dulu karena ini udah yakin udah ada gap dan segala macam, mungkin order buy limit lalu bisa pasang TP dan XL-nya di mana gitu ya. Oke, saya lanjut dulu karena sudah jam 8 kurang ya. Kemudian lanjut, yang berikutnya adalah pattern berikutnya 3 white shoulders dan black crows. 3 white shoulder terbentuk ketika long bullish ya mengikuti downtrend sekaligus menunjukkan bahwa pembalikan arah mulai terjadi. Kalau yang tadi waktu turun seperti ini ya, di sini ada muncul pin bar ya, dan pin barnya warnanya tidak sama dengan ini ya. Jadi ada signal kayak doji ya atau pin bar. Nah, kalau yang ini kita lihat candle yang paling ujungnya masih candle bearish ya, masih candle bearish juga. Kita lihat. Tapi untuk formasi berikutnya kita lihat ya, ini nggak berbentuk pin bar ya seperti yang sebelumnya, atau ini jadi candle hijau atau candle putih, enggak ya. Ini masih candle hitam atau candle merah. Lalu candle berikutnya ya, lihat ada 3 muncul candle bull ya. Nah, jadi ini seolah-olah membalikan ya, bahwa sebelumnya juga ada beruntun ya, ada rangkaian candle bear di sini ya, candle turun berantai. Kemudian di sini muncul minimal 3 candle bull ya atau candle naik, maka ini bisa dikatakan ini seperti formasi 3 white shoulder gitu ya Sobat Trader. Maka candle berikutnya
ini akan menjadi petunjuk atau bisa untuk siap-siap entry buy. Itu ya Sobat Trader ya. Nah, kalau kebalikannya, Three Black Crows ini ya, yaitu ketika sedang dalam trend bull, seperti tadi ya. Oke, seperti tadi. Cuman candle berikutnya, kita lihat, ya kemunculannya juga ya, minimal tiga candle bear. Jadi seolah-olah ingin menunjukkan sama bull sebelumnya bahwa ini juga ada kekuatan bear yang mulai masuk di pasar ya. Jadi kita tidak mengacu pada satu candle atau dua candle, tapi ditunjukkan di sini 3 candle lawannya baru mulai ini lebih akurat atau pembalikan arahnya mulai kuat ya. Jadi nggak spekulasi dengan satu candle, dua candle, tapi kalau ada 3 candle, nah ya, disitulah kita seperti diyakinkan ya bahwa nah ini udah mulai nih signal pembalikan arah kayak gitu. Oke, kita mungkin ini dulu ya, jeda dulu, mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Yang mau nanya langsung bisa lewat nyalain mikrofonnya atau ketik di kolom komentar. Oke, kalau ada yang mau bertanya ya, ini boleh silakan dikasih tahu ya, dicek di kolom komentar. Baik Pak. Ini mungkin Sobat Traders Bapak Ibu yang langsung mau bertanya dengan Pak Suwandi, silakan, ini kesempatan untuk bertanya langsung ke analis ya. Ini momen gitu untuk kita bertanya supaya kita bisa lebih mengerti. Silakan Bapak Ibu Sobat Traders. Ya, tidak usah malu-malu ya Sobat Trader. Apakah di sini ada Sobat Trader yang tadi sore ikut live trading? Ada ya? Mungkin ada ya, 1-2 ya. Nah, Sobat Trader bisa lihat bagaimana di sini kami memberikan layanan ya, ada layanan live trading. Live tradingnya juga ada edukasi. Kenapa nanti ambil posisi ya Bu Leoni ya. Kemudian Ya, kita ada webinar setiap minggu dan ini semua free ya kan, enak ya. Nah, ini Sobat Trader ini layanan enak untuk membantu Sobat Trader resolusi trading, iya kan? Ya Bu Leoni ya. Iya Jadi betul Pak. mungkin nih Sobat Trader ada Sobat Trader yang punya kesulitan trading di hari sebelumnya, tahun-tahun yang lalu atau sebelum-sebelumnya, atau mungkin kayaknya trading sendiri susah gitu, mau mencari teman, mencari mentor atau mencari analis yang bisa memberikan membantu untuk belajar ya. Nah, di sini Di sini ya Pak tempatnya ya Pak. Nah, di sini kita masih bahkan free ya Bu Leoni ya. Betul Pak. Oh ya nih Pak, sudah ada pertanyaan di kolom komen. Pak Ariandi. Pak Ya. mau tanya mengenai Morningstar tadi, apakah harus selalu ada gap up-nya ya Pak? Oke, jadi saya ke Morningstar ya. Nah, Morningstar jadi memang di sini ada mungkin term and condition-nya ya Pak ya. Jadi kan ini kan memang apa yang sudah diciptakan pola ini ya, menurut para analis ya, memang dia analis dia yang sudah menciptakan pola Morningstar ini ya, dikatakan memang ada doji gitu ya. Kita lihat sini ya. Nih ada doji di setelah candle yang terakhir yang menghentikan penurunan ini ya. Ini kan turun, kemudian ada candle pin bar atau doji yang menunjukkan ini wait and see. Jadi ini wait and see. Nah, kalau habis itu mungkin besoknya baru ada gap up atau begini. Pagi-pagi gap up ya, pagi-pagi gap up berarti kan ini udah petunjuk untuk 1 hari gitu ya. Ya kan? Ya, berarti ini sudah masuk nih term and condition-nya Morningstar ya, munculnya candle ini, kemudian berikutnya ada gap ya. Nah, siap-siap berarti ini akan naik gitu ya. Berarti apa? Rangkaian penurunan bearish ya sudah terkonfirmasi akan berbalik arah.
Gitu ya Pak ya. Jadi Pertanyaan selanjutnya nanti ya Pak. ada lagi. Pak Satrio yang tadi tanya lagi Pak, candlestick jadi 3 baris, apakah harga langsung berbalik naik atau turun? Ini masih yang Morningstar ya. Iya masih. Ya, kalau ini kan sebagai salah satu contoh aja ya Pak, bisa saja ketika dia gap di sini, ya kan? Atau dia mungkin gapnya nggak panjang Pak, ini kan gapnya cukup jauh ya, mungkin gapnya di sini misalnya. Bisa saja dalam satu hari, gap langsung ketutup bisa, misalnya jadi ada ekornya Pak nih, jadi dia ada swingnya ke sini, jadi seolah-olah nutup candle, nutup gap gitu ya, tapi body candlenya kedorong ke atas, gitu ya, kedorong ke atas. Nah, kalau masih ragu, berarti nunggu candle ini tutup, gitu ya. Kalau nunggu candle ini tutup, berarti hari itu dia nggak trading, nggak apa-apa. Tapi dia benar-benar menunggu banget sampai jadi ini candle ini ya. Tapi bagaimana kalau candle ini malah jadi candle merah lagi ke bawah kan? Jadi batal gitu ya. Nah kalau ini jadi udah ada gap, terus ini candle bull. Nah ini sudah diberikan petunjuk oleh candlestick nih Bapak Ibu ya. Jadi yang tadinya ini lagi apa namanya candle tren bearish yang kuat panjang mungkin dari sini ya lagi turunnya mungkin dalam seminggu atau mungkin lebih turun terus gitu ya atau gelombangnya turun. Nah mumpung di sini baru nih di ujung-ujungnya penurunan ini adalah potensi besar untuk dia akan berbalik arah naik. Jangan nanti Bapak Ibu udah mulai di tengah-tengah sini, aduh baru mulai buy. Bisa aja sih profit, tapi kan jadi nggak maksimal. Kalau masih di sini kan, udah ditunjukkan dengan pola ini, artinya masih baru mulai memantul gitu. Nah, di situ Bapak Ibu udah mulai ambil peluangnya, maka potensi profitnya gede. Apalagi kalau ini mainnya di time frame yang lebih besar ya Bapak Ibu. Ya potensi cuannya itu bisa ratusan pips gitu. Mas Wandi, ada lagi pertanyaan yang tiga orang sekaligus sama nih pertanyaannya nih Pak. Jadi ini mewakili aja. Jadi untuk buy atau sell dengan pembalikan arah yang tadi ya Pak ya, mungkin di Morningstar ya dikatakan bahwa time frame berapa sih yang cocok gitu ya? Apakah di M5, M15, H1 atau akurat di TF berapa? Ini perwakilan 3 pertanyaan ya Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah jawab. Ya, bisa satu hati ya pertanyaannya ya 3 orang ya. Oke, jadi seperti contoh di sini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini kan saya ambil dari Google nih ya, berarti si penulisnya atau analisnya atau trader yang membuat artikel ini dia mengambil example-nya ya adalah day. Berarti dia time frame daily. Ya dia tidak mengambil time frame yang H1 atau 30 menit dan segala macam. Ini artinya sebagai contoh, memang yang paling valid adalah time frame daily D1 ya. Karena kalau memang ada gap seperti ini ya, ada gap itu kan biasanya dalam pergantian hari, bukan dalam pergantian candle di H4 atau H1 gitu ya. Jadi pertama, kalau Bapak Ibu mengamati time frame D1 ketemu ini, bukan berarti Bapak Ibu nanti tradingnya pakai D1. Pertama, Bapak Ibu melihat ini muncul di D1 formasi seperti ini udah petunjuk ya, petunjuk dulu nih ya kan, seperti judulnya kan, petunjuk pembalikan arah. Nah nanti untuk open posisi boleh di time frame lebih kecil. Pertama kalau Bapak Ibu melihat ini kan, berarti ini udah diberikan petunjuk untuk pembalikan arah dari bearish menjadi siap-siap bullish. Nah mumpung bullishnya baru 1-2 candle, siap-siap kita udah ada di dalam udah memanfaatkan market yang mulai mau balik arah ya, karena potensinya bakalan gede. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di H1 atau H4 boleh ya memanfaatkan pergerakannya atau mencari level entry itu memang dari time frame lebih kecil ya Bapak Ibu ya. Tapi ikutin arah ini buy, jangan nanti sell gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu lihatnya di time frame kecil ketemu candle-candle yang mungkin yang menunjukkan mau turun ya salah nanti ya gitu ya. Lebih baik kalau dia mau turun di time frame H1 turun untuk kita cari posisi buy atau kita buy limit,
karena kita ngikutin time frame besarnya di D1 mau balik arah ke atas. Gitu ya. Jadi analisa dulu pagi-pagi ya D1 untuk melihat pergerakan marketnya mau kemana. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke Pak Suwandi, ini pertanyaan tadi juga terakhir sebenarnya sudah terjawab sih. Mengapa ya ada gap? Tadi kan Pak Suwandi sudah jelaskan ya kenapa ada gap, dan itu dihitungnya karena time frame D1 ya Pak. Ini sih itu closing dari Pak Tias tanya nih Pak. Oh ya, kenapa ada gap? Ya kalau kenapa ada gap ya itu kan sesuatu yang misalnya sudah dipelajari, artinya ini menjadi syarat-syaratnya gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi andai kata misalnya nggak terjadi gap, misalnya nggak selalu ada gap itu kan biasanya muncul seperti pergantian minggu ya, misalnya dari hari Jumat ke Senin. Jadi ada sesuatu terjadi di market pada akhir pekan ya, bisa gap ke atas misalnya. Oke. Andai kata misalnya nggak ada gap seperti ini kan gapnya gede sekali ya. Ini kan sebagai contoh ya. Misalnya tidak ada gap seperti ini, ya, atau kecil saja gapnya, ya Bapak Ibu berarti yang penting pertama bisa dilihat juga ini seperti ini ya penurunannya polanya, lalu ada yang pin bar, kemudian candle berikutnya, ya. Oke Bapak Ibu, ya. Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Pak Sinaga nggak mau ketinggalan Pak Mulyater ya, ditanya apakah indikator mengikuti candle pattern atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Sinaga. Jadi kalau indikator seperti tadi saya sampaikan bahwa sebagai pembelajaran basic ya atau yang lebih akurat adalah mempelajari pola pergerakan harga lewat candlestick, baik candlestick single ataupun polanya dari deretan atau rentetan candle. Karena apa? Candle itu merupakan gambaran kondisi di market ya dalam satu hari ya gitu ya. Jadi kalau kita buka daily, kenapa? Jadi di situ ada pertarungan antara orang yang nge-buy dengan orang yang nge-sell, buyer dengan seller di situ ya. Jadi kalau misalnya seperti ini Bapak Ibu melihat nih di sini ya yang saya lagi tampilkan ya. Bentar. Ya, coba ya Bapak Ibu lihat tadi ya. Morningstar ya, contoh. Ketika Bapak Ibu melihat ini nggak pakai indikator ya, lihat seperti ini, lagi turun, lalu ada candle seperti ini bagi yang belum memahami tentang candle, ini mungkin nggak terlalu diperhatikan. Wah turun, ini masih turun nih kayaknya nih, gitu ya. Tapi bagi trader yang sudah mengetahui bentuk candle seperti ini, kalau muncul candle seperti ini lagi tren turun, mungkin dia wait and see. Aduh, ntar dulu deh, ininya deh, open positionnya mungkin cukup dulu gitu ya. Ini market mau ngapain nih? Jangan-jangan siap balik badan gitu ya. Makanya kita mempelajari formasinya. Jadi di sini ada syaratnya untuk menjadi Morningstar, yaitu ada gap ke atas dan candle berikutnya candle bull, gitu ya. Jadi candle berikutnya candle bull ya, habis itu kalau ini udah nutup kita bisa baru open buy. Jangan takut ketinggalan karena ini pasti akan panjang ke atas, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, jadi Pak Sinaga, jadi lebih baik pahami dulu atau pelajari dulu tentang candlestick ya, nggak usah yang jauh-jauh yang berat-berat. Pertama bentuk candlestick seperti apa dan formasi candlestick yang basic aja seperti ini, Morningstar ya, Evening Star, yang terus tiga candle naik, tiga candle turun, itu aja dulu ya. Sisanya nanti mulai belajar lagi yang lain gitu. Nanti ditambah dengan indikator itu seperti tadi saya bilang untuk menambah keyakinan Bapak Ibu aja untuk open posisi. Mungkin kalau candlenya polos begini, mungkin Bapak Ibu agak kurang yakin gitu. Kalau dengan indikator mungkin, wah ditunjukkan udah naik, mau oversold, overbought, gitu ya. Padahal itu semua bisa ditunjukkan lewat bentuk candle. Oke. Oke Pak Suwandi, acara ya, Pak. Lewat dari jam 8 nih, sudah lebih dari setengah jam ya. Kita akan selesai acara hari ini, tapi
ini memang ada pertanyaan terakhir, maksudnya ada pertanyaan yang dituliskan, tapi mohon maaf sekali, mungkin buat sobat traders yang ingin bergabung, kita punya banyak edukasi ya Pak. Mungkin setiap hari Rabu kita mengadakan edukasi webinar, tapi Senin, Rabu, dan Jumat itu live trading. Jadi ini komplit sekali paket untuk sobat traders yang bergabung dengan Forex Impro Community, ataupun nanti kita juga punya namanya Forex Impro Community di premiumnya, premium member. Mungkin Pak Suwandi bisa sedikit jelaskan untuk yang di premiumnya Pak, supaya mungkin terupdate. Oh ya sobat trader, bagi yang belum bergabung ke premium group ya, bisa gabung ke premium. Kenapa? Disitulah kita full service, artinya full analis, full layanan. Ada bisa tanya jawab dengan analis, bisa diberikan trading plan atau signal dalam satu hari itu bisa 3-6 bahkan lebih tergantung kondisi market. Kemudian bisa tanya jawab, sharing, bisa mencari juga solusi dari mungkin ada problem trading Bapak Ibu. Gitu ya. Bahkan kita ada klinik forex khusus bagi nasabah premium ya, dan layanan-layanan lainnya. Oke. Terima kasih Pak Suwandi, dan terima kasih juga untuk sobat traders. Bagi sobat traders yang masih pertanyaannya masih belum dijawab, kami akan menjawabnya di community free ya, mungkin di community Forex Impro. Oke, malam hari ini kita akan mengakhiri acara hari ini. Tadi juga sudah jelaskan tentang member premium. Itu tidak, bagaimana cara untuk join di member premium itu mudah saja, bergabung dengan membuka akun di Java Global Future. Itu dengan spread yang low spread, dan juga kita punya namanya Titan ya Pak, akun Titan yang dengan Freecom. Untuk informasi lebih lengkapnya bagaimana cara bergabung, bisa hubungi di nomor 0813 8072 5502. Saya ulang sekali lagi, 0813 8072 5502. Kemudian informasi berikutnya adalah kegiatan kita pada beberapa hari kemuka adalah pada hari Jumat akan diadakan live trading pada jam 5 sore. Jadi sobat traders bisa juga bergabung. Demikian acara pada malam hari ini untuk webinar. Kita akan bertemu kembali pada acara webinar selanjutnya di minggu depan pada hari Rabu tanggal 20 Januari. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat malam. Ya, foto-foto nih Bu. Oh boleh, silakan. Mari kita, mungkin sobat traders bisa tunjukkan wajahnya, mungkin buka dengan kameranya, silakan kita akan foto. Ini. PT Java Global Futures merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menyediakan sarana dan pelayanan transaksi produk keuangan dan komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif. Visi menjadi sebuah perusahaan pialang terbaik yang memberikan pelayanan luar biasa kepada klien-klien kami yang semakin meningkat di pasar domestik dan internasional. Misi untuk menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah diakses dan layak bagi semua investor. Izin dan legalitas Bapepti, JFX, dan KBI. Produk multilateral dan produk SPA. Menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia. Keamanan dana nasabah. Memberikan fasilitas edukasi melalui webinar, training, dan forex jarak jauh. Memberikan news dan analisa setiap hari. Mari bergabung dengan Java Global Futures.
Sobat Traders, pernah mengalami masalah trading atau bingung mau trading dari mana untuk Anda yang pemula? Yuk join bersama kami komunitas Forexing Pro. Bersama dengan kami, mulai dari informasi terupdate mengenai trading forex, webinar tentang trading forex setiap minggunya, dan yang pastinya Anda bisa mendapatkan signal terbaik dari kami setiap harinya. Untuk gabung bersama kami, Sobat Traders bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Sobat Traders bisa klik link di bawah ini, dan Sobat Traders akan masuk ke dalam halaman berikut. Sobat Traders bisa memilih pendaftaran member baru, dan setelah itu, Sobat Traders akan diminta untuk share kontak number dari Sobat Traders. Setelah Sobat Traders telah mengikuti langkah tersebut, Sobat Traders akan diberikan link untuk join bersama komunitas kami. Selamat bergabung dengan komunitas Forexing Pro dan dapatkan fitur-fitur terbaik dari kami. Yuk, tunggu apa lagi? Join dengan komunitas Telegram Forexing Pro dan profit bersama kami. Trade by yourself and safe trading bersama Forexing Pro.